Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 9 September 2020. Injil hari ini mengisahkan kutipan sabda bahagia. Selalu muncul pertanyaan, mengapa gambaran Yesus mengenai mereka yang berbahagia itu seperti orang-orang yang kesusahan, yang miskin, yang sengsara, yang diperlakukan tidak adil. Kelompok orang-orang yang sebenarnya kalau kita lihat, mereka yang tidak berbahagia. Siapa orangnya yang bisa merasa berbahagia ketika kesulitan untuk mencari makan? Miskin. Mereka yang dianiaya, mereka yang berduka, dan seterusnya. Maka ada banyak orang yang tidak mampu memahami makna mendalam dari sabda bahagia. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Yesus tidak bercerita atau tidak menegaskan mereka yang miskin hartanya. Karena miskin bisa berarti banyak sekali. Orang bisa memiliki harta melimpah, tetapi orang bisa tidak memiliki apa-apa dalam hatinya. Tidak memiliki sesuatu untuk dibanggakan, kesepian, dan sebagainya. Ada satu cerita cukup mengenaskan. Seorang anak di sebuah kota besar tinggal di apartemen. Ketika dia tinggal di apartemen, tentu mengandaikan dia punya uang. Orang tuanya tinggal di negara yang lain. Mereka biasanya berkomunikasi. Lalu tiba-tiba komunikasi itu hilang. Kurang lebih seminggu. Lalu orang tuanya mencari cara bagaimana bisa mengetahui kondisi anaknya. Karena situasi pandemi ini, orang tuanya tidak bisa terbang untuk melihat anaknya. Lalu setelah melalui beberapa cara, ditemukan anak itu sudah tidak bernyawa lagi.
kesepian, tidak memiliki teman, meskipun secara materi berkelimpahan. Nah, ini gambaran sederhana bahwa miskin itu tidak melulu materi, tidak melulu harta. Ketika Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, adalah orang-orang yang tidak mengandalkan kekayaannya, tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan kepintarannya untuk mencari kebahagiaan, tetapi mereka yang hanya mengandalkan Tuhan. Itulah mereka yang pada akhirnya berbahagia, karena kekuatan mereka, kekayaan mereka, kemampuan mereka adalah Tuhan sendiri. Mereka menyandarkan semuanya kepada Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, rahmat, kebahagiaan yang kita terima itu harus kita rawat. Seperti seorang petani yang harus rajin, telaten merawat tanamannya, menyiangi, memupuk, memberi air. Demikian juga setiap rahmat, kebahagiaan yang kita terima dari Tuhan bisa berupa banyak sekali. Bisa berupa keluarga, bisa berupa teman, bisa berupa talenta, bisa berupa banyak hal. Harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita tumbuhkan agar berkat itu, agar rahmat itu, agar kebahagiaan itu bukan hanya melulu kemudian menjadi milik kita, tetapi juga bisa membantu orang lain sesama kita mengalami berkat yang sama. Berbahagialah mereka yang sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Semoga kita bisa menjadi bagian pribadi-pribadi itu. Semoga kita bisa juga mengajak orang-orang di sekitar kita untuk menjadi bagian dari pribadi-pribadi yang berbahagia. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.